والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Umum Dr. Yuniati Faizah SAG SH MSI sebagai Ketua PA Selawi, yang kami hormati kawan-kawan semua yang dapat hadir pada kegiatan kita siang ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir acara ini. Meskipun sebenarnya kita ini insya Allah orang-orang yang sudah tahu ya, sudah paham dan sudah mengerti insya Allah, tetapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk selalu menjadikan diri forum-forum ilmu begitu ya, selalu belajar terus begitu ya. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, tetapi karena keutamaan belajar ya itu sangat besar, makanya kita berusaha untuk bisa terus belajar dan manfaatkan waktu yang kita miliki. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan peringatan Nuzul Quran tahun 2024 ini, baik kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Safruddin SAG MSI, Wakil Ketua PA Tasikmalaya. Kepada yang terhormat Pak Safruddin, kami silakan. Masih di unmute? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca memberi hikmah dan hidayah serta bisa menjadi petunjuk buat hati kita semua. Baik kawan-kawan semua, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dinda Azimar Rusdi. Kepada Pak Azimar, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara mulai, mari kita berdoa.
Semoga diberi kelancaran dan keluarga kita diberi kesehatan. Wabil khusus tadi ada informasinya cucunya Pak Ustadz Tamrin dan seluruhnya saja diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, dan bisa mencapai apa tujuan puasa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an waddi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa anisa wa ala sirati nuran wa dalila wa fil jannati rafiqa wa syafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih sampaikan kepada Pak Ajman. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Ciawian kepada Dr. Yuniati Faizah. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Ciawian di seluruh penjuru Nusantara yang saat ini dapat bergabung pada acara kita hari ini, yaitu Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran. Kemudian puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan di momen bahagia pada siang hari ini untuk bertatap muka dan berjabat hati secara virtual dalam acara Nuzulul Quran siang hari ini. Selanjutnya, sholawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan untaian kalimat salawat ini menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita dan kita akan mendapat keberuntungan dengan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pertama dan utama terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah berjibaku untuk menyiapkan acara kita hari ini, meskipun secara virtual dan juga dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Haji Tamrin, Ustadz Tamrin, SAGMH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumber. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertugas menghantarkan acara ini dari MC, pembaca tilawah, kemudian juga pembaca doa. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Baik, bahwa yang namanya silaturahim kita pada siang hari ini sangatlah penting sambil kita menunggu teman-teman yang lain mungkin yang nanti sebentar lagi juga bergabung karena ini belum semuanya ya, saya kira baru hanya sekitar sepertiga mungkin belum ada. Insya Allah mudah-mudahan nanti disusul yang lain. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang beberapa waktu yang lalu mengadakan baju seragam Ciawian. Kali ini memang yang terpilih adalah motif sasirangan. Semoga dengan adanya baju seragam nanti akan menjadi salah satu yang mengikat kita. Bukan berarti tidak ikut reuni, tidak beli batik gitu ya, tidak pesen. Tapi bagaimana kita Ciawian ini bisa memupuk rasa memiliki korps kita ini. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di setiap provinsi itu ada, pasti di sana ada Ciawian. Dan setiap ada pertemuan, di situ pasti ada rasa keinginan untuk Ciawian ini bisa bareng-bareng, kemudian bercerita, kemudian juga tidak kalah pentingnya untuk foto bersama. Seperti contohnya halnya di wilayah PTA Jawa Tengah ini lebih dari 30 saya kira Ciawian berada di sini. Jadi anget tinggal di Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Timur di daerah-daerah lain. Saya perhatikan momen-momen itu pasti Ciawian akan berkumpul. Jadi apalagi akan asik pula kalau suatu saat ada janjian, kita tidak sengaja pakai baju yang sama. Tentunya lebih mengikat rasa korsa itu. Saya lihat di Makassar, Sumatera Barat, Banjarmasin, Samarinda, bahkan sampai di Papua, Ciawian ada di sana. Baik teman-teman Ciawian yang saya banggakan, sedikit saya sampaikan bahwa beberapa hari-hari terakhir ini banyak di sater-sater kita yang Bawas hadir untuk melakukan pemeriksaan dan ini menjadi sebuah momen yang penting bagi kita semua bagaimana Ciawian ini dapat meningkatkan integritas. Senantiasa integritas itu yang sangat penting kita tingkatkan. Karena sesungguhnya integritas itu menjadi kehormatan kita. Apabila integritas tergores, maka tentunya akan mengurangi terhadap kehormatan kita. Saat ini, sadar atau tidak sadar, kita berada pada tempat yang sangat terhormat, dipanggil yang mulia, serta mendapat fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh ASN secara kebanyakan. Apalagi nanti kalau sudah ada revisi PP 94, tentunya teman-teman semua akan semakin mantap. Hendaknya mari kita senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang dapat merusak merusak citra kita sebagai penegak hukum. Marilah kita bersama-sama berikhtiar dengan maksimal untuk saling mengingatkan.
Teman-teman sekalian, saya yakin benar dan percaya bahwa kita akan semakin bijak dalam menghadapi segala macam hal, fenomena, terutama yang paling hangat itu adalah politik yang saat ini yang sedang hangat-hangatnya sering kita bicarakan. Saya kira Ciawian akan tetap kondusif sebagaimana selama ini kita bergaul sehari-hari, baik bertemu langsung maupun melalui WA Group ataupun event-event lain. Baik, begitu saja apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang ini. Selanjutnya nanti kami mohonkan tausiah siraman kolbu dari Al Ustadz Tamrin SAGMH. Mudah-mudahan ini akan menghangatkan kita semua bagaimana kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan lebih baik dari waktu ke waktu dan lebih sempurna dengan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran tiap hari. Demikian saya akhiri. Nun wal qalamun wa mayasturun wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Ketua Umum yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Mari kita lanjutkan acara kita, yaitu acara inti penyampaian hikmah peringatan Nuzul Quran. Izin Bu Ketum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Solahuddin. Karena Pak Ustadz Tamrin berhalangan, alhamdulillah kita ada pengganti langsung, yaitu Pak Ustadz Solahuddin. Kepada yang terhormat Ustadz Solahuddin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Salatan wa salaman ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal 'irfan. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ciawiyin rahimakumullah. Kawan-kawan seluruhnya tanpa kami sapa satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tentunya mari sama-sama kita mendoakan yang seharusnya memberikan tausiah pada siang hari ini adalah akhina ad-daillallah Pak Ustadz Haji Tamrin, namun karena cucu beliau sedang sakit dan perlu fokus kepada cucunya untuk pengobatannya yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Gantung harapan kita kalau tidak salah ya. Semoga senantiasa kita doa bersama yuk. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan buat cucu beliau tentunya, dan juga yang sehat dia tetap sehat, yang sakit ya Allah kasih sembuh tentunya. Ala hajini wa ala kulli natin salihah ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hari ini masih kita dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan penuh ibadah. Setiap hembusan nafas bernilai ibadah, pikiran yang jernih ibadah. Senyum kita walaupun secara online adalah ibadah. Tatap mata kita walaupun lewat layar monitor kita masing-masing adalah silaturahmi. Dan ini semuanya bisa kita lakukan secara online. Ya, kajian online, apalagi ya mungkin belajar secara online. Cuma
Di bulan Ramadan ada satu yang nggak bisa dilakukan secara online. Ya ini bukber online. Ini susah juga kalau bukber online. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kekhususan kita pada hari ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kita berada pada bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan yang memang Quran Allah turunkan di dalamnya. Dan tentu Quran adalah yang Allah nyatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan Allah nyatakan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang tidak ada satu keraguan di dalamnya. Karena itulah maka beriktibar. Kehidupan ini pasti perlu petunjuk. Kita saja jalan bawa kendaraan, pasti ada petunjuk di kendaraan kita itu. Petunjuk bensinnya seberapa banyak, ada indikatornya, ada alatnya. Ketika tidak berfungsi baterai, maka akan ditunjukkan agar kita tidak tersesat. Setiap barang yang kita beli pasti disertai buku petunjuk. Coba aja kita buka. Kita beli HP yang paling canggih pasti ada buku petunjuknya. Kita beli televisi pasti ada buku petunjuknya. Kita beli kendaraan pasti ada buku petunjuknya. Apa tujuannya itu? Sebenarnya tujuannya adalah agar tidak salah menggunakan itu alat. Jangan sampai petunjuknya itu mobilnya isinya bensin tapi diisi solar, maka hancur itu mobilnya. Ya. Jadi semuanya kalau diikuti petunjuknya maka insya Allah selamat dari penggunaannya. Begitupun Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia, maka Allah sertakan buku petunjuknya sebenarnya. Apa buku petunjuknya? Al-Quranul Karim. Yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allah turunkan kepada Nabi yang ummi. Inilah mujizat Al-Quran. Allah turunkan Quran, bacaan, tapi Allah turunkan kepada Nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kita bisa bayangkan. Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Apa maknanya? Inilah keajaiban, inilah rahasia Allah. Dengan diturunkannya Quran kepada Nabi, Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, Kalau ini menunjukkan apa? Kita bisa lihat di akhir zaman ini banyak orang-orang yang fobia dengan Islam. Bahkan tidak sedikit mereka yang bakar Quran, injak-injak Quran, mereka hinakan Quran. Tapi belum pernah sampai detik ini ada orang yang mengatakan itu si Abu Jahil, sampai detik ini tidak ada satupun orang yang berani mengatakan Quran adalah karangan Muhammad. Sampai detik ini orang hebat kayak Yakub tidak pernah ada yang berani mengatakan Quran adalah karangan Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Rasulullah, Allah turunkan kepada Rasulullah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena Rasulullah SAW sebagai Nabi yang ummi tidak berani menyangka bahwa Quran adalah tulisan Muhammad, karangan Muhammad. Karena Rasul tidak pernah belajar kepada seorang guru, tidak pernah sekolah pada satu sekolahan. Kalau sekiranya Rasulullah SAW diajar oleh seorang guru, bahkan belajar pada satu sekolahan, maka tentu orang tidak akan lagi memuji Rasulullah. Orang akan memuji gurunya. Orang akan bilang hebat gurunya Muhammad, dan orang akan bilang hebat alma maternya. Orang akan memuji alma maternya, orang menyebut alma maternya, orang akan memuji guru-gurunya. Tapi Rasulullah SAW adalah memang langsung Allah yang mentakdirnya, Allah yang mendidiknya, Allah yang memang memberikan segala sesuatunya kepada Rasulullah SAW. Karena itulah maka pantas Al-Quran, coba kita lihat. Sesuatu yang berkaitan dengan Quran, dia pasti akan mulia. Contoh, nazal Quran bi Jibril. Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Maka lihatlah, Pastor Jibril Sayyidul Malaikat. Maka Jibril jadi pemimpin para malaikat.
Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Quran unzilat fil Quran, diturunkan Quran di dalam bulan Ramadan. Syarat, maka jadilah bulan itu, bulan Ramadan, Syahrul Mubarakah. Bulan yang penuh berkah. Yang Allah nyatakan, Inna anzalnahu fi syahril mubarakah. Bulan Ramadan Allah turunkan lihat Rasulullah SAW. Karena Quran maka jadilah Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Memimpin para nabi dan para rasul. Begitupun Quran Allah turunkan kepada umat terakhir Rasulullah SAW. Maka jadi umat ini sebagai khairul umam, sebaik-baik umat. Begitupun orang yang dekat dengan Quran. Siapa yang terbaik? Jelas Rasul nyatakan apa? Khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang mengajar Quran dan mau belajar Al-Quran. Bahkan keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat sampai-sampai membacanya saja ini sudah berpahala yang luar biasa. Membacanya walaupun tidak paham artinya. Walaupun tidak paham artinya, bahkan walaupun tidak paham maknanya, membacanya saja sudah berpahala yang besar luar biasa. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW, apa kata beliau? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja, satu huruf, bayangkan. Ya. Maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan bukan cuma itu, wal hasanah bi asri amsalihah. Satu kebaikan juga masih Allah tambah dengan 10 kali lipat gandakannya lagi. Bahkan bagian dari Rasulullah la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku anggap alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah, kalau kita menghitung secara matematik udah 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Masya Allah. Bagaimana kalau kita baca surat Fatihah? Itu berapa huruf? Bagaimana teman-teman yang sudah khatam Quran? Bagaimana teman-teman yang sudah sekian juz? Sungguh luar biasa. Sebab Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Jadi kalau orang-orang dulu zaman Rasulullah melihat mukjizat langsung, kita tidak pernah melihat Rasulullah, bahkan tidak pernah melihat mukjizat. Justru Rasul tinggalkan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Yang memang siapa yang memuliakannya dia akan mulia, dan siapa yang menghinakannya dia akan hina. Siapa yang dekat dia akan bahagia. Bahkan sampai keberadaannya pun, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tantang. Sampai sekarang ini jangankan zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang coba-coba untuk membuat tipu daya Quran, buat tandingan Quran. Zaman sekarang bukan tidak mungkin. Dan itu sudah Allah tantang. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalnahu ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Sampai-sampai kalau Allah nyatakan untuk mempertegas, wa in kuntum fi raibin mimman nazzalnahu ala abdina. Apabila kalian masih ragu dengan Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad Rasulullah SAW, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min misli. Maka datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dan bukan cuma itu, wad'u syuhada'akum. Ajak tuh teman-teman kalian semua yang kalian hebat, alat-alat canggih kalian yang kalian punya. Apalagi sekarang ada teknologi yang namanya AI, macam-macam lah. Wad'u syuhada'akum. Sampai Allah tantang. Karena keberadaan Al-Quran adalah memang mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Dan langsung Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, Al-Quran kalau tadi jadi petunjuk, maka ketika kita jadikan petunjuk, maka tentu
integritas kita sebagai muslim akan terjaga. Kenapa? Sebab kalau Quran jadi petunjuk, insya Allah dia selamat. Bukan sekadar selamat secara administrasi, bukan sekadar selamat secara duniawi, tapi juga selamat dunia dan akhirat. Ini yang penting. Karena kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadikan Quran sebagai petunjuk. Quran bilang ke selatan kita pergi. Quran bilang ke timur kita berangkat. Haram kata Quran, haram kata kita. Halal kata Quran, halal kata kita. Kalau ini yang kita jadikan suatu pegangan, insya Allah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, karena keselamatan ada di situ. Keselamatan petunjuk ada di situ. Kalau petunjuk itu kita pegang, sama halnya kalau kita ikuti buku petunjuk penggunaan barang yang kita miliki, maka barang kita akan awet, barang kita akan terhindar dari kerusakan yang fatal. Begitupun badan ini. Sebagai muslim ketika dia ikut Quran, maka petunjuk Quran, maka insya Allah dia akan menjadikan dirinya tunduk kepada Al-Quran. Dengan tunduk kepada Al-Quran tentu berarti dia tunduk kepada Rasulullah SAW. Dengan tunduk kepada Rasulullah SAW sudah berarti tentu dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu dia akan menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man ja'ala Qur'ana amamahu. Barang siapa menjadikan Quran menjadi imamnya di depannya, qadamau ilal jannah, maka Quran akan menuntunnya ke surga. Bayangkan, bahasanya menuntunnya ke surga. Jadi memang Quran itu adalah tuntunan untuk masuk surga. Quran akan menuntunnya ke surga. Tapi sebaliknya, man ja'ala Qur'ana khalfahu. Barang siapa yang Quran menjadikan Quran di belakangnya, dikesampingkan Quran. Udah nggak pakai lagi Quran sebagai pedoman hidup. Haram kata Quran, halal kata dia. Ke utara Quran perintah, ke timur dia pergi. Ke selatan Quran bilang, ya, ke barat dia lari. Ya, jadikan Quran di belakangnya. Apa kata baginda Rasulullah? Saqallahu ilan nar. Maka Quran nanti justru akan mendorongnya ke neraka. Nauzubillah. Bahkan bahwa membacanya saja sudah menjadi syafaat bagi kita sebenarnya. Makanya rugi kalau kita tidak bulan Ramadan ini khususnya kita tidak perbanyak baca Quran. Satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, apa kata baginda Rasul? Iqra'ul Quran. Baca Quran. Sebab salah satu nanti di yaumul qiyamah selain Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat adalah Quran. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Maka Quran nanti akan datang pada hari kiamat mencari para pembacanya. Mencari para pembacanya. Bukan kita lagi mencari Quran, tapi Quran yang mencari kita. Di saat hiruk pikuknya, di saat pakewuhnya, sulitnya hari kiamat, maka Quran nanti akan mencari kita untuk memberikan syafaatnya. Subhanallah. Karena itulah maka pantas ya tidak anak-anak kita ini jangan sampai juga ya jauh-jauh dari Quran. Keluarga kita jangan jauh dari Quran. Bahkan sekolah-sekolah sekarang sudah bermetode berbasis tahfiz Quran. Ini menunjukkan kecenderungan bahwa kecerdasan, kedekatan kepada Quran akan memberikan suatu kecerdasan. Bahkan baginda Rasulullah SAW pesan apa untuk anak-anak kita? Alimu Allah dakum ala salasihi solin. Didik anak kalian dengan 3 hal. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum. Didik untuk dia cinta kepada nabinya. Jangan sampai tidak mengidolakan Rasulullah SAW. Hubbi nabiyikum. Jangan sampai dia kehilangan idola. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Didik dia agar cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, ahli baiti Rasul. Yang terakhir, wa qiraatil Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Ini pesan Rasulullah SAW.
Berapa banyak keluarga muslim kadang-kadang dia hebat dalam ilmu sains, dia hebat dalam teknologi, tapi lolos dalam baca Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah maka pantas dijadikan Quran di dalam kehidupan ini sebagai pedoman dan sebagai kedekatan kita. Berkawan dengan Quran maka akan jauh dari setan. Tapi jauh dari Quran maka tentu sebaliknya setan akan mendekat. Karena setan tidak suka dengan suara Quran, setan tidak suka dengan orang-orang dekat Al-Quran. Karena memang nama setan tertulis di Al-Quran soalnya. Quran yang bilang, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Siapa yang bilang? Dari mana kita tahu kalau setan itu adalah musuh? Jelas Quran yang bilang. Maka setan tidak suka lagi dengan Quran. Karena di sana jelaskan, tertulis bahwa dia adalah musuh bagi manusia. Maka pantas orang-orang yang jauh dari Quran pasti akan setan temani, setan akan dekati. Dan kita bisa lihat bagi orang yang memang anti Quran, dia akan jadi teman-teman setan. Yang selalu dengan keburukannya, bahkan luar biasa dengan sikap-sikapnya yang tidak terpuji. Hadirin, teman-teman sekalian, maka dari itulah tentu yang dari apa yang kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, momentum nuzul Quran ini adalah momentum di mana umat Islam kembali kepada Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran dan dekatkan diri dengan Quran. Dan Quran juga demikian. Jangan Quran hanya sekedar studi bacaan, tapi jadikan Quran juga sebagai suatu pegangan hidup. Sebab berapa banyak juga orang bisa baca Quran, tapi tidak jadi pegangan, bahkan hafiz Quran. Dan itu Rasulullah SAW berikan satu ancaman. Satu hadis baginda Rasulullah SAW dalam sabda, apa kata baginda Rasul, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran, wal Qur'anu yal'anu, sementara Quran melanatnya. Dia bisa membacanya, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia paham artinya, dia tidak laksanakan perintahnya. Karena itulah mudah-mudahan kita semua terhindar daripada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Al-Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan Quran, kita semakin mendekati kepada Quran. Bahkan one day one juice yang kita laksanakan bukan hanya sebatas di bulan Ramadan. Kadang kita tidak istiqomah. Ramadan kita rajin baca Quran. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai pula baca Qurannya. Jadi ilmunya ilmu hantam terobos. Dan Ramadan langsung khatam Quran. Bahkan 3 kali khatam, 4 kali khatam. Selesai Ramadan, Quran tertutup dan buka lagi nanti Ramadan tahun depan. Itu pun kalau panjang umur. Ya. Kenapa? Sebab baik-baik suatu perbuatan, belum sedikit tapi adalah istiqomah. Ya. Bahkan Quran ini orang jadikan ruqyah. Di ruqyah ada orang kemasukan setan, diruqyah dengan Quran. Sebab Quran memang satu obat. Bahkan rumah saja yang di dalamnya dibaca Quran, itu sebenarnya dengan sendiri kita baca Quran setiap hari di rumah kita, itu sudah meruqyah rumah kita. Dan hadis baginda Rasulullah SAW, apa kata baginda Rasul? Al-bait idza quri'at fil Quran, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, taqarrabat anhul malaikah wa taba'adat anhu syayatin. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, taqarrabat anhul malaikah, maka malaikat rahmat akan mendekati rumah kita. Wa taba'adat anhu syayatin, dan setan akan menjauh dari rumah kita. Namun sebaliknya, al-bait di dalam tuqra' fil Quran, rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran, sebaliknya taqarrabat anhu syayatin wa ta'abadat anhul malaikah, maka tentu setan akan mendekat dan malaikat akan menjauh. Maka pantas kita nggak heran ada surat edaran Dirjen yang belum dicabut sampai detik ini. Lantunkan suara Quran di pagi hari, kan begitu. Ya, mungkin ada satelit kita yang udah begitu ganti Dirjen, udah nggak diputar lagi tuh suara Quran. Padahal itu sebenarnya itu meruqyah.
ya, apa sengaja grupnya dengan suara Quran, ya, malah lebih bagus lagi bukan diputar suara Qurannya, ya, lebih bagus lagi mungkin kitanya yang ajak-ajak teman-teman kita baca Quran, nggak banyak walaupun satu ayat, mungkin akan lebih bekas. Kita khawatir kalau yang rajin baca Quran itu speakernya, maka nanti kita khawatir yang masuk surga speakernya, bukan kita aja. Nah, Ya cuma dengar saja. Mudah-mudahan, yuk, ya, kesempatan hari ini mudah-mudahan akan menambah cerahnya hati kita dengan satu hadis, dengan beberapa ayat Quran dan hadis yang terdengar hari ini mampu menambah ilmu kita dan semangat kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Karena 2:30 juga saya harus di stasiun jemput istri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih pada Ustadz Salahuddin yang telah beri pencerahan kepada kita, yang sudah kita tangkap ya. Siapapun yang bersama Al-Quran, insya Allah akan mulia ya. Ya, siapapun dan apapun ketika bersama Al-Quran, insya Allah akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Al-Quran ya bisa menjadi pedoman hidup kita ketika kita bisa memahami perintah, makna, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Di samping kita membacanya, yang tidak mengerti maknanya, kita selalu berusaha belajar untuk meningkatkan kualitas ya, untuk memahami Al-Quran ketika kita paham dan kita bisa mengamalkannya. Nah, kebanyakan umat Islam ini kan hanya membaca secara harfiah ya, kuantitas, tetapi belum banyak yang memahami arti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih sampaikan. Untuk selanjutnya, izin Ustadz, apa ada tanya jawab ini? Apa ada kesempatan? Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau memperdalam apa yang telah disampaikan oleh Izin Bu MC ya, saya menyampaikan permohonan maaf dulu ya kepada teman-teman semua, kepada Ustadz Solah. Saya kurang informasi ini tadi. Saya pikir tetap Ustadz Tamrin gitu, sehingga saya nggak sempat membaca grup karena luar biasa kegiatan pagi ini, sehingga saya nggak sempat baca sama sekali. Mohon maaf Ustadz Solah ya. Iya, sama-sama Ibu. Dadak tadi Bu Ketum ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bagaimana ini kita cukup kegiatan kita yang hari ini, apa ada forum tanya jawab? Gimana Ustaz? Ada kesibukan mungkin ya. Karena kesibukan mungkin ya, saya kira cukup nggak apa-apa. Gini aja, kita sepakati. Izin ya, Bu. Izin saya bicara, boleh ya? Boleh. Ya. Nanti insya Allah untuk setelah Ramadan kita tetap seperti biasanya menyelenggarakan halal bihalal, begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktunya kita. Saya yakin pasti semuanya yang ada di sini ini orang sibuk semua, sehingga memang untuk mengatur waktu. Tapi alhamdulillah terima kasih ini hari ini terselenggara. Terima kasih Ustadz Solah yang sudah sebagai koordinator PHBI yang di samping menyelenggarakan juga langsung bisa mengambil alih menjadi sebagai Ustadz pada siang sore hari ini. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih Pak Subhan dan teman-teman yang lain, Pak Ikin. Nanti kita desain lagi untuk acara halal bihalal nanti. Nanti kita tentukan tanggalnya kemudian. Saya kira itu mungkin siang ini bisa selesai dan kita tutup. Usul saya begitu, kecuali ada hal lain yang ingin disampaikan.
Terima kasih, Bu Andri. Sama-sama. Baik, untuk kegiatan kita yang pulang sore ini kita akhiri. Mudah-mudahan semua membawa manfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Sebagai pembawa banyak kurangnya dan mohon dimaafkan, dan sekaligus ya mohon maaf lahir batin sebelum kita halal bihalal. Mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan, dan sekali lagi mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa buka bersama Ustaz Subhan. Allahumma barik lana. Bukanya di lapangan PAJS itu.